data itu apa? Nah ini yang patut untuk dipertimbangkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya mau tidak mau, ya ini mau tidak mau ya, mau tidak mau harus mengungkap, mau tidak mau mengungkap tentang data ya, tentang data prasasti. Nah, prasasti ini usianya lebih awal, ya kurang lebih 3 abad sebelumnya, yaitu prasasti Sangguran. Ini berangkat tahun 927 Masehi. Prasasti Sangguran dikeluarkan bersama dikeluarkan bersama oleh Pu Sendok beserta ayah mertuanya. Ketika itu yang menjadi raja itu ayah mertuanya, ya, yaitu Raja Wawa. Sendok itu menikah dengan anaknya Wawa yang bernama Ari Parameswari Pukebi, ya, Pukebi, bukan Pukebu ya, Pukebi, gitu ya. Nanti ada sebutan Kebu di Pararaton itu Kebu Hijau ya. Ini Pukebi, ya. Itu disebut-sebut di dalam prasasti Jumbrang yang tahunnya 929 itu sebagai Ari Parameswari, ya. Ari itu artinya adi. Jadi memang sebutan suami untuk istri itu adi ya, dik. Karena itu istri tidak dipanggil mbak, tapi dipanggil dik oleh suami, dan suami memanggil kak untuk istrinya. Nah, untuk suaminya. Nah, jadi dalam prasasti Sangguran itu intinya disebutkan bahwa Raja Wawa beserta menantunya yang menjabat jabatannya tinggi. Ketika Wawa itu jabatannya sebagai Rakai Mantra Mahamantri Ihino, karena Ihino berarti mengantongi tiket untuk menjadi pengganti. Dan memang betul, Wawa itu hanya memerintah 2 tahun. Setelah itu pemerintahan dioperkan kepada menantunya. Jadi Wawa itu seolah-olah hanya membuka jalan aja. Jadi meratakan jalan untuk anak menantunya itu, yaitu Pusendo. Oleh karena itu sejak tahun 929 yang berkuasa di Mataram, yang ibu kotanya sudah dipindahkan kan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, itu Pusendo, ya, Pusendo, ya, Pusendo. Ini yang menjadi orang pertama dari dinasti Mataram yang ada di Jawa Timur yang disebut dengan Iscara Wangsa itu ya. Nah itu. Nah, yang menjadi anugerah yang ada di prasasti apa? Menetapkan desa Sangguran, ya. Desanya bernama Sangguran. Menetapkan desa Sangguran sebagai perdikan, sebagai sima atau sebagai swatantra. Di mana Sangguran? Prasasti Sangguran itu ditemukan di Ngandar. Karena itu disebut-sebut sebagai prasasti Ngandar. Prasasti itu oleh Raffles dihadiahkan kepada bosnya, yaitu jenderal, ya, gubernur jenderal yang pada waktu itu menjabat atau bertempat itu ini mewakili kepentingan Inggris di Asia, ditempatkan di Kalkuta. Nah, bosnya itu, petinggi atasannya itu bernama Lord Minto, dan kemudian batu itu, prasasti yang diberikan dihadiahkan oleh Raffles kepada Minto itu kemudian mendapatkan sebutan Minto Stone. Stone itu artinya batu-batu Minto. Nah, setelah Minto berakhir jabatannya sebagai Gubjen, malahan ada yang katakan dihentikan ya, jadi semacam dipecat, malah ada yang menyebut begitu ya. Jadi dipurna-tugaskan, Minto pulang ke Inggris dan kemudian pulang ke tempat asalnya di Skotlandia, dan prasasti itu sekarang disimpan di Minto's House gitu ya, di Scotland. Karena itu ini merupakan prasasti dari Jawa yang melanglangnya jauh gitu ya. Melanglangnya jauh, jadi sampai ke Skotlandia. Jadi tidak hanya di negeri Belanda tapi Skotlandia. Karena itu sebutannya Minto's Stone. Nah, dengan demikian tergambar bahwa Sangguran itu tentu di sekitar ya, di sekitar Ngandar. Dan Ngandar itu sekarang menjadi nama dusun ya dari desa Mojorejo ya. Jadi kidul dalam Ngandar, lor dalan itu Kajang ya. Ada, kalau saya menduga prasasti Sangguran itu konon ditempatkan di satu punden yang sekarang masyarakat menyebut punden Kajang yang ada di aliran Brantas ya, di Brantas. Kulone pas ya, hanya nyebrang dalan wis
Punden Ganjang. Jadi sangat, dan ini terkait dengan bangunan suci yang pada bulan ini akan diekskavasi, yaitu Candi Pendem itu, ya. Jadi ditemukan itu dan seterusnya ya. Baik, saya kembali ke itu ya. Jadi yang menjadi pertanyaan, mengapa Desa Samburan itu mendapatkan anugerah pendidikan Sima atau Swatantra? Disebut-sebut di dalam prasasti Samburan bahwa anugerah itu diberikan kepada Kajuru Gusalian. Kata juru itu menyebut pimpinan, ya. Gusayan itu dari kata Gusalian, Gusali, ya. Nama sebutan Gusali nanti kita muncul lagi di Pararaton, ya. Gusali itu menunjuk pada workshop penempa logam, bengkel tempat logam, yang dalam bahasa Jawa Baru sebutannya menjadi besalen. Anugerah kepada penempa logam semacam ini sejauh diketahui hanya dua, yaitu prasasti Samburan dan prasasti yang didapatkan di Bali, yaitu Bian Sanding Tampingan. Baik. Nah, mengapa Samburan itu mendapatkan anugerah? Karena apa? Samburan ini merupakan kelompok penempa logam, dan lebih khusus lagi adalah logam yang berupa senjata, persenjataan. Untuk apa senjata itu bermanfaat apa bagi sendok dan bawa? Karena apa? Karena senjata itulah yang digunakan oleh sendok dan bawa untuk melakukan perebutan kekuasaan. Terhadap siapa? Terhadap raja sebelum sendok. Siapa itu? Raja Daksa. Karena dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Daksa, termasuk prasasti Parada yang tahunnya sudah masuk di tahun 920-an, itu disebut-sebut bahwa Daksa itu sudah menyiapkan penggantinya namanya Pu Ketudara. Tapi kemudian pada tahun 927 yang muncul bukan Pu Ketudara, yang muncul adalah Wawa. Beserta siapa? Beserta menantunya, yaitu Bu Sendok. Padahal Bu Sendok itu adalah pejabat tinggi di eranya Daksa. Jadi nampaknya untuk kepentingan itu, ya ini strategi ya, Wawa itu mengambil pejabat tinggi, merangkul pejabat tingginya Daksa. Siapa pejabat tinggi yang dirangkul? Itu adalah Sendok, yang menjabat Rake Mahamantri Ihalu pada waktu itu, dan kemudian dinikahkan dengan anaknya, dengan Pukebi. Nah, untuk kepentingan itu, untuk kepentingan perebutan kekuasaan, dibutuhkan persenjataan. Pesan ini ke Samburan. Nah, kita mencoba untuk kilas, ya, kita kilas. Itu kan 927, itu kan perempat pertama abad ke 10. Nah, pada awal atau katakanlah perempat pertama abad ke-13. Nah, berarti kan 3 abad sesudahnya ternyata ada semacam sejarah berulang. Ya, Amrok butuh senjata. Untuk apa? Untuk kudeta. Pesennya di mana? Pesennya di tempat yang berdekatan dengan Jonwatu. Nganda. Itu kan pembangunan Jonwatu. Iya, Lore Jonwatu. Oleh karena itu saya membayangkan bahwa Pugandring yang disebut-sebut sebagai ahli keris itu bukan tidak mungkin merupakan keturunan dari para empu keris 3 abad terdahulu, dan mereka memang spesial untuk membuat, ya, mereka spesial untuk membuat perangkat, ya, membuat peralatan yang peralatan yang berupa senjata. Oleh karena itu ya, tokoh yang ahli keris itu sebutannya Pugandring. Saya mencoba mencari di kamus, yaitu dari kamus bahasa Jawa Kuna Indonesia. Kata Gandring itu muncul paling tidak di 2 sebutan, di 2 susastra, yaitu di dalam Pararaton panjang lebar, ya, kita bicarakan Pugandring, dan satu lagi pada Korawasrama, ya, kitab Korawasrama itu ditulis pada masa Majapahit. Nah, kata Gandring itu menunjuk kepada jenis keris, ya. Di Bali kata Gandring yang menunjuk pada keris itu masih dikenal hingga sekarang. Nah, dengan demikian Pugandring sebenarnya adalah Mr. X, ya. Nama dirinya kita tidak tahu. Jadi disebut berdasarkan profesinya. Jadi empu keris, jenenge sopo kita tidak tahu, ya. Kita hanya tahu tinggalnya di Lulumba, gitu ya. Nah, kata
gandreng masih digunakan. Sampai paling tidak di mbah saya itu kalau jengkel terhadap apa itu terhadap ini loh ya, terhadap ayam karena tutul dikarak gitu ya. Kalau agak jengkel terus pitik nakal loh, tak gandring, artinya dilempar dengan bisa dengan arit misalnya, pedung misalnya, atau pisau dan sebagainya, artinya itu menunjuk kepada senjata tajam. Nah, oleh karena itu pertanyaan kita tentang kira-kira lulumbang itu lulumbang yang mana? Lulumbang etan atau lulumbang kulon? Kalau saya menggunakan paling tidak 3 pertimbangan itu, saya cenderung untuk menempatkannya itu di lulumbang kulon. Misalnya begini, iya angkrok ingat, nanti ya. Nah, nah kemudian sekarang kalau sudah itu kita akan berbicara tentang pemesanan. Jadi sesuai yang disampaikan oleh ayah angkatnya, yaitu Bang Samaran, akhirnya angkrok betul-betul memesan keris itu kepada Tu Gandring. Nah, saya akan berbicara tentang bagaimana pemesanan keris terhadap Tu Gandring. Ya, yang menarik perhatian kita pemesanan itu disampaikan oleh angkrok kepada Bu Gandring. Jadi angkrok meminta agar Bu Gandring berkenan untuk membuatkan keris, ya, keris bertuah untuk dirinya. Saya akan kutip keterangan dalam paragraf. Iya, angkrok pergi dari Karuman lalu ke Lulumbang, bertemu dengan Gandring yang sedang bekerja di tempat pembuatan keris. Nah, istilah Jawa kuno di Pararaton, tempat pembuatan keris itu disebut dengan gusali. Kalimatnya begini, anyambut karya ring gusali. Nah, ini kan mirip dengan keterangan yang kita dapati, sama dengan keterangan yang kita dapati pada Prasasti Samburan yang memberitakan tentang pemberian anugerah kepada Kajuru Gusaya. Jadi gusali itu menunjuk pada tempat pembuatan keris dalam konteks Pararaton. Ya, angkrok kemudian mengatakan demikian, itu hendaklah hamba dibuatkan keris yang didapati di dalam waktu 5 bulan, ya, 5 bulan. Jadi limit waktu, durasi waktu yang diberikan oleh angkrok untuk mengerjakan keris itu 5 bulan, diistilahi dengan 5 bulan. Jadi kalau di teks itu bunyinya bubusa 5 bulan, bus, ya, artinya sudah jadi dalam waktu 5 bulan. Akan datang keperluan yang harus hamba lakukan, ya. Akan datang keperluan karena 5 bulan mendatang akan ada keperluan yang akan dilakukan oleh angkrok. Nah, keperluan apa? Itu tidak disampaikan kepada Bu Gandring. Dia hanya mengatakan, ini tak butuh nih loh, 5 bulan kas, gitu ya. Nah, apa jawab Bu Gandring? Ya, jadi angkrok hanya memberikan tempo itu 5 bulan. Ya, jawab Bu Gandring, jangan 5 bulan itu. Nah, jadi ini ada semacam tawar-penawar tentang waktu. Jangan 5 bulan itu. Jika kamu menginginkan yang baik, ya, jika kamu menginginkan yang baik, kira-kira setahun baru selesai, akan baik dan akan matang tempaannya. Jadi Gandring mengatakan kalau pengen keris yang bagus, yang bertuah, ya ora iso 5 bulan, setahun. Berarti kan beda waktunya itu lebih dari setengah tahun, lebih dari setengah. 5 dengan 12, jadi bedanya 7 gitu. Jadi ini semacam pesennya agak instan gitu lah ya. Padahal mintanya keris bertuah seperti yang disampaikan oleh Bang Samaran itu ya. Nah, jadi dikatakan jika akan baik dan akan matang tempaannya. Nah, yang menarik perhatian kita, ini memberikan gambaran kepada kita ada matang tempaannya bahwa membuat keris itu menggunakan teknik penempaan. Karena itu tempa logam, ya, tempa logam. Jadi ditempa, tidak cor ya, tidak cor. Keris di mesti cor-coran itu rono, jadi mesti tempa. Gitu kan. Penempaannya nanti kan kita bicarakan.
penempaannya itu menggunakan apa yang disebut dengan hot walking. Ada good walking, ada hot walking. Ini adalah menggunakan hot walking, ya. Tapi hot walking yang diselang-seling dengan good walking. Hot walking, good walking, hot walking, good walking. Nanti kita akan bicara tentang metodologi itu. Jadi istilah yang digunakan dalam pararaton itu adalah enak reteng papolinipun. Jadi kan papalunipun. Jadi matang tempaannya. Itu yang istilah yang digunakan papalunipun. Jadi alat penempa hammernya itu dalam istilah Jawa Tengahan itu digunakan kata palu. Sampai sekarang kan masih digunakan kata palu. Sehingga dalam kaitan dengan pade malah muncul sebutan papak palu ning pade gitu ya. Jadi, bagaimana bagaimana jadi Anggrok tetap minta untuk Anggrok tetap minta untuk diselesaikan itu dalam waktu lebih cepat, yaitu dalam waktu 5 hari gitu ya, dalam waktu 5 bulan gitu ya. Nah akhirnya ya udah Anggrok minta 5 bulan, Pu Gadring sanggupnya adalah 1 tahun. Jadi ini sebenarnya belum clear betul. Jadi Anggrok tetap patokan 5 bulan, Pu Gadring kalau bagus ya 1 tahun. Kemudian Anggrok meninggalkan Lulumbang kembali ke tempat kediamnya. Waktu itu sudah menjadi Pakreh Praja di Pakreh Praja di Tumapel. Ini dikatakan misalnya di Pararaton Anggrok. Nah biar bagaimana ini. Jadi Anggrok ke sana ke Lulumbang untuk mengambil keris pesanannya, ya, untuk mengambil keris pesanannya. Nah, apa yang terjadi ketika Anggrok sampai di Lulumbang? Ternyata keris yang dipesannya itu masih belum jadi, ya. Keris itu masih oleh Pu Gadring itu masih sedang diasah, ya, sedang diasah. Istilah yang dipakai itu asah itu adalah gurinda, ya, yang sekarang grindo. Jadi ini kan seperti kikir ya, dikikir gitu ya, diasah, sedang diasah dan dipotong-potong. Saya tidak tahu diasah dan dipotong-potong. Apakah dipotong-potong itu dalam rangka mengambil bagian-bagian tertentu yang untuk menyempurnakan bentuk, tapi bukan dipotongi di patah-patah itu tidak. Jadi mungkin hanya untuk merapikan bentuk tertentu sesuai dengan bentuk yang diharapkan, yang biasa dipotong dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa Anggrok memang patok bangkrong itu 5 bulan, sampai-sampai mengatakan, nah biar bagaimana mengasahnya, kata perlu lama untuk asah sehingga butuh 1 tahun. Nah biar bagaimana mengasahnya, hanya saja hendak saya selesai dalam 5 bulan. Nah jadi yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Anggrok itu patok bangkrong itu 5 bulan? Ada apa di balik 5 bulan? Konteksnya itu kan konteks kudeta ya. Kalau hanya untuk membunuh Tunggal agar bisa mengambil Jedes, nggak perlu hitung-hitungan 5 bulan itu. Kalau perlu ya 2 bulan, 3 bulan, lebih cepat lebih baik. Tapi ini 5, tapi jangan sampai lebih dari itu. Tentu ini adalah limit waktu dalam kaitan dengan perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan itu kalau terlalu cepat itu ya prematur, bisa gagal. Kita masih ingat peristiwa 65 September itu, 30 September itu dikatakan sebagai kudeta yang prematur, ya, prematur. Tapi kalau terlalu lambat itu tergulung, gitu ya, keburuan kegulung. Bahkan yang sudah diancangkan di hari H, kalau perlu itu dipercepat. Kalau nggak dipercepat, keburu kegulung. Jadi mungkin pertimbangan untung pada waktu itu dipercepat saja, kalau nggak kegulung itu, ya. Kegulung itu karena itu untuk segera bertindak. Tapi juga belum sempurna, gerakan itu belum betul-betul matang gitu. Tapi sudah dilakukan. Nah, baik. Jadi pengambilan pesanan. Jadi Pararaton mengatakan bahwa ia Anggrok ingat kepada perjanjiannya bahwa ia menyuruh pembuat keris kepada Pu Gadring. Pergilah dia ke Lulumbang bertemu dengan Pu Gadring yang sedang mengasah istilahnya gurinda, ya, anggurinda dari kata
gurinda kemudian jadi gerinda atau grindo, dan memotong-motong keris pesanan Ken Angrok. Memotong-motong itu diistilahi dengan animigasi papa lampahanira Ken Angrok keris. Jadi memotong-motong keris pesanan Ken Angrok. Kemudian Angrok bertanya kepada Bu Gandring, manakah pesanan hamba kepada Bu Gandring? Jawab Bu Gandring, yang sedang saya asah ini Buyung Angrok. Ya ini keris ini yang sedang diasah. Artinya keris itu belum finish, masih dalam proses penggurindaan, pengasahan itu, pengasahan. Nah, inilah yang kemudian kalau di Pararaton dikatakan bahwa inilah yang membuat Angrok itu menjadi panas hati, ya. Ini kalau istilah di Pararaton itu dengan kata apanas twasira, panas hati, ya, panas hati. Jadi dia marah, ya. Tak ada gunanya aku menyuruh kepada Tuan Gandring ini, ya. Bukanlah, ya, belum selesai diasah keris ini, memang celaka. Dalam bahasa Jawa Tengah yang dipakai istilah memang celaka itu adalah lagi asebel, ya. Asebel kan masih digunakan sampai sekarang, sebel. Jadi Angrok itu sebel, gitu ya. Sebel banget, gitu ya. Sebel sampai marah, ya. Asebel. Inikah yang rupanya yang Tuan kerjakan selama 5 bulan itu. Jadi dia menyampaikan dengan Angrok, menyampaikan dengan keras. Nah, kemudian Pararaton memisahkan menjadi panas hati. Apanas twasira Ken Angrok akhirnya ia tusukkan kepada Gandring keris buatan Gandring itu, lalu diletakkan keris itu pada lumpang batu disebut dengan lumpang sela, ya, tempat air asahan. Jadi ada air yang dipakai untuk kalau sudah digerinda diasah itu dimasukkan ke air itu, ya, dicelupkan ke air itu, dan diasahkan lagi, dicelupkan lagi, ya. Tempat air asahan itu berupa lumpang batu yang dalam Pararaton disebut dengan lumpang asela. Karena itu kalau Bapak Ibu ke tempat mandi besi itu ada tempat air. Itu bukan hanya untuk mengasah, tapi juga untuk sangsing, memanaskan dan mendinginkan. Jadi logam itu kemudian dipanaskan, ya, di tungku, ya, yang kemudian tungku itu dihembus dengan udara lewat ubukan, ya. Nah, setelah dipanaskan kemudian ditembak tanteng. Setelah itu dimasukkan ke air jos, gitu, ya, jos, gitu. Berarti dari hot kemudian ke cool, ya, hot walking kemudian cool walking. Kemudian dihotkan lagi, dipanaskan lagi, sudah sampai membara dan sebagainya. Setelah membara dijepit mesti ada, karena tidak mungkin diambil dengan tangan. Sapit, ya, dulu sebutannya sapit. Sapit itu mesti ada, sapit kemudian ditempa dengan menggunakan palu, ya, dan menggunakan tempa, alas tempa. Nanti akan saya sebut tentang alas tempa itu. Pada dan kemudian dijeruk lagi jos. Kadang-kadang juga diselipi, dibelah, diselipi dengan logam tertentu sehingga ada logam tertentu yang memang diselipkan. Bahkan kadang-kadang baja, ya, untuk ketajamannya dan seterusnya. Ini jadi kombinasi antara hot walking dan cool walking, karena itu tempat air itu penting artinya, dan tempat air itu adalah wadah air yang terbuat dari batu di atas lumpang sela. Lumpang sela itu terbelah menjadi 2. Wah, ini kan luar biasa, ya. Ini keterangan Pararaton, ya, percaya atau tidak, Pararaton menyebutnya seperti itu, ya. Saya tidak menambahi. Kemudian selanjutnya lagi, gitu, lumpang sela berbelah menjadi 2. Kemudian diletakkan pada landasan tempa. Itu istilah yang digunakan adalah paparonira. Ini dari kata paron. Jadi pelandas tempa itu namanya paron. Sampai sekarang masih disebut paron. Jadi papak palu ning pande, gitu. Jadi alas tempanya itu penempanya adalah palu, dan alas tempanya itu namanya paron. Sampai dulu pun juga disebut paron. Sekarang masih disebut paron. Diletakkan di atas paron. Juga ini berbelah menjadi 2. Gitu. Padahal paron itu kan keras, ya. Wong yang ditempa itu kan logam, gitu, ya, dan menggunakan hammer yang besar, gitu. Itu ketika ditempatkan itu sampai belah menjadi 2. Ini menggambarkan tentang apa yang disebut keris yang beryoni, gitu, ya, beryoni itu. Nah, ini yang menarik perhatian kita. Jadi Bu Gandring akhirnya tewas oleh keris buatannya.
Inilah yang dalam pepatah Jawa itu disebut senjata makan tuan, ya, bukan tuan makan senjata, ya, gitu ya, senjata makan tuan. Jadi Pugandring tewas karena keris buatannya sendiri lewat tangannya Angrok. Apa yang terjadi? Setelah peristiwa itu Angrok menyesal. Mengapa emosinya itu sampai-sampai membinasai Pugandring. Dan sebelum Pugandring meninggal, yang menarik itu ya, nanti aku untuk kita diskusi, untuk bicarakan. Pugandring mengeluarkan sapata, mengeluarkan kutukan. Inilah bunyi kutukan sapata Pugandring. Buyung Angrok, kelak kamu akan mati oleh keris itu. Anak cucumu akan mati karena keris itu juga. 7 orang raja akan mati karena keris itu, ya. Dalam teksnya disebut Ki Angrok kang amateni ring tembe keris iku, ya. Ki Angrok kang amateni ring tembe keris itu, keris iku. Anak putra Hira mati dene keris iku oleh Ratu Papitu tembe keris iku amateni. Nah, ini kutuk dari Pugandring, ya. Yang menarik perhatian kita adalah kata Ratu Papitu tembe keris iku amateni. Jadi keris itu memakan 7 orang raja. Kalau kita nanti perhatikan di Uraian Mahabharata, siapa yang kemudian tewas karena keris Pugandring? Pertama yang tewas adalah Gandring sendiri, ya, sebagai penempat. Tapi bukan ratu, ya. Apakah itu masuk 7 tadi yang disebut ratu itu tadi, Ratu Papitu itu? Kemudian yang kedua adalah Tunggulametung, ya, Tunggulametung yang meninggal ditusuk keris oleh Angrok sebenarnya, tapi yang menjadi kambing hitam, ya, kebu hitam, ya, kebu hijau, pada dari kebu hitam, gitu ya. Itu adalah kebu hijau, dan kebu hijau akhirnya dibunuh juga, sudah 3, ya. Jadi Pugandring, Tunggulametung, kemudian kebu hijau yang 3. Berikutnya lagi nanti Angrok karena dibunuh oleh anak tirinya Anusapati. Kemudian berikutnya lagi Anusapati, ya, karena dibunuh oleh Tojaya, ya, Tojaya. Nah, dengan demikian ada 6 kalau sampai ke Tojaya. Dan yang ke-7, Tarata tidak menyebut sopo ini. Itu ini kan membuat deg-degan. Sopo ini, apakah sengaja dikanceritnya siji supaya apa ya, sopo? Jadi bertanya-tanya, sing itu tuh sopo? Padahal Ratu Papitu tembe keris itu amateni. Nah, inilah yang saya sebut-sebut sebagai semacam suksesi, ya, suksesi, ya. Jadi yang dibutuhkan untuk membuat suksesi yang nantinya dan keris itulah yang nantinya digunakan oleh Angrok untuk melakukan suksesi, ya. Nah, nanti kita akan bicara selanjutnya tentang bagaimana suksesi itu dilakukan, tahapan-tahapannya. Ini belum suksesi, tapi sudah segera memasuki suksesi. Tapi yang pasti bahwa keris itu sudah menelan satu jiwa, yaitu Pugandring, yang justru pembuatnya sendiri. Karena Arupa Anahasa, jadi Arupa Anahasa itu tampak menyesal karena Gandring meninggal. Nah, yang penting ini karena ini apa yang dikatakan Ken Angrok, ya. Jadi Ken Angrok mengatakan begini, kalau aku menjadi orang, lamun isun jadi wong, semoga kemuliaanku melimpah juga kepada anak cucu Pandai Keris Dinunumbang. Nah, itu. Kisah-kisah besar itu selalu akan terjadi berulang-ulang yang sama antara orang tua dan anaknya dan seterusnya demikian. Apakah seperti yang diduga oleh Pak Wido tadi ada inspirasi dari kisah-kisah di India, para rotomi, ya? Kita terserah aja, karena kita nggak tahu persis. Cuma saya juga demikian, ya. Sebelum ada kisah yang tertulis, para rotomi itu kan sebenarnya kan cerita lesan, ya. Jadi 300 tahun lesan yang terus-menerus berulang-ulang antara mulut ke mulut sampai akhirnya pada saat
ada seseorang atau mungkin Belanda memerintahkan seseorang untuk menuliskan, maka terjadilah karya tulis macam itu. Di mana ini pun juga dilakukan, terjadi juga kalau di cerita-cerita di Itali dulu ada cerita Romeo dan Juliet, itu karena banyak juga itu cerita rakyat, cerita Itali malah Romeo dan Juliet. Kemudian oleh William Shakespeare itu dituliskan jadi Romeo dan Juliet. Sehingga kalau toh mengapa banyak sekali cerita di Pararaton ini yang banyak betul-betul menyebut tempat-tempat yang bahkan sampai sekarang itu masih digunakan. Itu mungkin karena ya memang begitu kisah itu Kenaro dan mulai menjabat itu sudah mulai ada cerita lisan yang bergulir terus dari zaman ke zaman. Sehingga itulah yang menyebabkan banyak hal yang betul-betul masih bisa kita runut tentang tempat itu. Kemudian mengenai pemesanan senjata yang di sini ada dikenal dengan nama Pandi. Rupanya kalau di Batak pun juga ada khas kalau keturunan Pandi itu pakai smek. Jadi mungkin kalau itu pernah mendengar orang Batak belakangnya pakai smek, SMIT ya. Smek itu juga orang artinya Pandi. Jadi seorang yang membuat persenjataan itu dinamakan Smith. 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 Ya, dalam bahasa Inggris Smith. Jadi kalau ada Peter Smith itu berarti dulu nenek moyangnya itu tukang tani. Oh gitu Pak ya? Iya. Oh Smith itu ya? Iya. Kemudian kalau yang sekarang di Bali memang ada beberapa marga orang-orang Bali itu juga namanya pakai Pandi. Itu karena juga kalau di Bali berarti orang-orang yang pakai nama depan Pandi itu pun juga karena juga profesi leluhurnya itu ya Pandi, pembuat senjata semacam itu. Kita mau bicara di soal objek kemajuan kebudayaan. Salah satu objek kemajuan kebudayaan itu manuskrip bahannya. Terus kemudian karena manuskrip maka kemudian harus menjadi objek lain di soal tradisi lisan. Saya kurang tahu ini bagaimana caranya, strateginya, bahwa sekian banyak cerita-cerita yang dibangun oleh di Kitab Pararaton. Ya, awal mulanya dimulai dari Kitab Pararaton katakanlah begitu karena memang ini adalah sebenarnya tradisi lisan yang kemudian dimanuskripkan ya. Ini menjadi cerita-cerita yang senantiasa diwarisi oleh generasi-generasi berikutnya. Cerita tentang Ken, cerita tentang Ken Arok, cerita tentang adanya desa-desa, nama-nama desa dengan segala macam potensinya, terus kemudian dengan segala macam keunikannya, munculnya nama desa asal ekonomi desa itu disebabkan karena ada apa. Ini kan sebenarnya menarik, tetapi ini nampaknya belum banyak dikemas menjadi sebuah tradisi lisan yang bisa dikembangkan di masyarakat kita. Bisa, tapi melalui dongeng. Dongeng pun kemudian terbatas, makin terkikis ya, makin tidak ada makin kalah dengan cerita-cerita kekinian dibanding dengan kejayaan, kehebatan masa lalu tentang dongeng-dongeng tersebut. Nah, mestinya jadi gini loh. Mestinya kalau kita misalnya, saya tidak memperdebatkan soal Pararaton yang memang masih debatable. Banyak orang yang menceritakan bahwa itu versi ini itu, dan kemudian ada kitab lagi yang bisa lebih kuat memberikan dasar tentang keberadaan sebuah nama desa, seorang raja dan kekuasaannya dan sebagainya. Kan banyak muncul kitab-kitab berikutnya yang seakan-akan menjadi tandingan. Jadi seakan-akan bahwa Pararaton itu hanya sekedar rekayasa semata oleh penguasa di zamannya. Tetapi
bisa nggak ya bahwa itu dihidupkan, cerita-cerita para raton itu dihidupkan kembali itu dalam satu bentuk fragmentasi ya, yang itu memudahkan orang untuk mengetahui atau untuk mengenal kembali, mengenang gitu kan, dan akhirnya mengakui menjadi jati diri seseorang atau jati diri daerah atau komunitasnya. Nah, saya melihat hari ini nggak ada, hanya ada dalam sebuah petilan-petilan dan oh ya sudah. Mungkin kita punya seorang novelis besar kayak Pramudia Nantato, itu luar biasa. Bahkan mungkin ketika bicara soal para raton gitu ya, yang hanya ya mungkin hanya beberapa lembar saja, tetapi ternyata mampu dikembangkan. Nah, pasca generasi itu tidak ada. Saya kurang tahu Pak Dwi ya. Pak Dwi ini kan kaya dengan ragam macam metode sejarah. Kira-kira melalui pendekatan apa sehingga cerita-cerita yang ada di dalam para raton itu bisa dinarasikan kembali lebih panjang, yang kemudian di dalamnya memunculkan satu fragmentasi, memunculkan satu cerita di balik cerita gitu ya. Itu kembali. Mungkin di luar pakem gitu ya. Saya kira itu perlu dibuat. Hari ini aku gregeter ya. Mungkin mohon maaf, saya agak sedikit terperangah dengan dua dalang, satu almarhum Kiseno sama almarhum Susmono ya. Mereka ini kan dalang yang sudah melampaui batas. Dia tidak lagi membuat cerita pakem, bahkan kemudian cerita pakem itu dibuat cerita kembali di dalamnya gitu. Dan melakukan gugatan-gugatan, lompatan-lompatan yang seolah-olah yang namanya raja itu tidak selamanya suci gitu ya, dewa tidak selamanya bersih gitu. Tetapi bisa digugat. Yang mampu menggugat itu siapa? Yang mampu menggugat adalah kejujuran, kesederhanaan, misalnya seperti itu. Ini luar biasa sebenarnya, yang kalau kemudian ini diambil, justru di situ sebenarnya nilai yang sebenarnya bisa kita bangun. Nah, mungkin perjalanan selama bedah para raton yang ke-9 atau tak ke-10 ini ya, itu ke depan itu bisa menghasilkan sebuah narasi-narasi panjang yang di dalamnya memang ada cerita, dibangun cerita kembali gitu. Hal ini sumbernya ya satu-satunya para raton. Jadi para raton itu menjadi satu-satunya sumber informasi tentang ini. Oleh karena itu saya juga tidak mengada-ada, ya sudah saya kutipkan aja dari para raton. Nah, para raton itu memberitakan tentang siapa yang menjadi informan. Kalau Anggrok itu kemudian memesan keris kepada Pu Gandring, siapa sih ngomongi? Gitu ya. Informasi itu didapat dari siapa? Nah, ini yang saya akan mengungkapkan pada pembicaraan ini. Dari siapa Anggrok memperoleh informasi tentang keris Pu Gandring? Ya. Informasi itu didapati Anggrok itu dari ayah angkatnya, ya, yaitu dari Bangu Sampara, ya. Diperoleh atau didapati dari ayah angkatnya, yaitu Bangu Sampara. Menurut keterangan dalam para raton, Bangu Sampara yang menarik perhatian kita tidak hanya menginformasikan bahwa untuk bisa membunuh Tunggul Ametung itu yang dikatakan sebagai tangguh, orang yang memiliki kesaktian, itu kalau hanya keris biasa bukan bertuah itu belum tentu bisa melukai, gitu ya, belum tentu bisa melukai atau belum tentu bisa membunuhnya, karena itu perlu keris yang bertuah. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya menyatakan bahwa dibutuhkan keris bertuah, tapi bukan Bangu Sampara juga menginformasikan kalau membutuhkan keris macam itu kepada siapa
memesannya. Nah, itu atas informasi, atas petunjuk dari Bango Samparan ya. Ada yang menulis Pande, tapi ada yang menulis Pandai ya, Pandai gitu ya. Sebenarnya kata dasarnya adalah Panda ditambah I ya. AI itu kemudian menjadi E, sehingga Pandai itu vokal ketemu vokal itu mengalami sandi menjadi AI itu menjadi E, sehingga disebutlah kata Pande. Nah, kata Pande itu masih kita kenal hingga sekarang ya, walaupun jumlah Pande itu turun drastis ya, sekarang sudah jarang dijumpai gitu ya. Bahkan dulu kita mendapati tempat-tempat yang menjadi sentra Pande, sentra penempal logam. Jadi Pande itu ditandai lebih dispesifikasi dengan logam tempa, beda dengan logam yang tuang, cor misalnya, cetak, tapi ini logam tempa ya, logam tempa. Nah, ada tempat-tempat tertentu itu di mana di tempat tersebut didapati tidak hanya satu Pande, tapi didapati sejumlah Pande, sehingga tempat yang menjadi aglomerasi, tempat berkumpulnya para Pande, sentra para Pande ini sebutannya menggunakan unsur nama Pande ditambah kata an, Pandean, kampung Pandean. Nah, itu masih kita dapati ya di apa itu di Purwantoro itu masih ada kampung namanya Pandean. Kalau kita lihat sekarang Pandenya sudah tidak ada di situ. Jadi yang tersisa hanya namanya saja. Pande penempal logamnya sudah real tidak kita dapati ya. Ini tergambar pada toponimi malahan ya. Baik, jadi kata Pande disebut ya. Informasinya begini. Bango Samparan mengatakan kepada Ken Angrok ya, saya ada seorang teman ya. Dia menyebutnya teman. Dalam bahasa Jawa Tengahan itu digunakan istilah mitra ningsun, mitra ingsun, temanku ya. Jadi saya ada seorang teman, mitra ningsun, seorang Pande Kris ya, Pande Kris ya. Jadi ini memberi petunjuk kepada kita tentang jenis barang yang diproduksi, spesifikasi barang yang diproduksi, yaitu keris. Seorang Pande Kris di Lulumba. Jadi di mana lokasinya? Itu Bango Samparan yang menginformasikan. Bango Samparan mengatakan di Lulumba. Bahkan menyebut namanya, bernama Pugandring. Nah, keris karyanya, karya Pugandring di Lulumbang itu disebut-sebut sebagai keris bertuah, karena seperti yang saya sampaikan tadi, untuk bisa menyirnakan Tunggal Mentung dibutuhkan keris yang bertuah, karena Tunggal Mentung disebut-sebut oleh Bango Samparan sebagai orang yang tangguh, orang yang sakti. Nah, bagaimana ketuahannya ya? Bagaimana keunggulan keris Pugandring? Nah, Bango Samparan menyebut ya, bagaimana kekuatan tuah Pugandring, keris Pugandring itu. Keris buatannya bertuah, yang digunakan istilah kata yoni tadi ya, beryoni, memiliki yoni, bertuah. Kemudian dilanjutkan lagi, tak ada orang yang sakti terhadap buatannya ya. Jadi sakti koyo opo. Tapi kalau menghadap kalau diempani, orang Jawa sebutnya diempani ya, ditusuk atau di perlaku lainnya dengan keris sakti itu tak ada orang yang sakti gitu ya. Jadi keris itu lebih sakti daripada orang yang disebut sakti gitu ya. Tak ada orang sakti terhadap buatannya, terhadap keris buatannya. Kemudian dilanjutkan lagi ya, ditegaskan lagi, tak perlu 2 kali kalau ditegamkan ya. Sekali aja sudah koit gitu ya, kalau istilah sekarang ya, sudah koit ya, sudah binasa ya. Saya akan mengutip keterangan dalam bahasa Jawa Tengahannya. Ini bunyinya begini: yoni oleh agawe keris ya, yoni oleh agawe keris. Jadi keris buatannya itu bertuah. Noraha wong ateguh dini panggawean ya. Jadi tidak ada orang yang ateguh ya, Nora, tidak ada orang yang
sakti kalau dikaitkan dengan keris buatannya gitu ya, alat saktinya. Kemudian Tan ya, Tan Amin Roni ya, yang sinudukaken ya. Jadi tidak perlu jadi ini Amin Roni ya. Jadi tidak perlu harus dilakukan sampai 2 kali, sekali aja sudah cukup. Nah, ini memberi informasi tentang bagaimana ketuahan dari keris buatan Gandrik menurut informasi dari Bangosamaran. Karena itu di bagian yang lebih berikutnya lagi, Amrok disarankan oleh Gandrik untuk memesan keris bertuah itu kepada disarankan oleh Bangosamaran untuk memesan keris bertuah itu kepada Gandrik. Dan nanti di urian berikutnya Amrok memang benar, jadi meninggalkan tempat kediaman Bangosamaran di Lulubang di Karuman untuk menuju ke Lulubang, tempat tinggal dari Gandrik.